RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baraya Kota Bandung, Baraya Jawa Barat, Baraya Indonesia. Selamat datang kembali di Dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang kembali di podcastnya RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Seperti biasa hostnya dengan Om Gembul, RW Gembul. Paling ganteng. Paling ganteng semesta alam. Amin. Sore ini kita kedatangan Aki Wawan lagi. Selamat datang Aki. Mantap. Ya, seperti podcast sebelumnya, Aki ini adalah pegiat sosial dan saat ini menjabat dari ketua forum RW di Kecamatan Arca Manik dan juga sebagai fungsionaris di kota juga ya Ki ya. Iya. Di lingkungan. Kemarin kita udah bahas sampah sesi 1, itu nanti akan kita susul dengan sesi selanjutnya. Cuman khusus hari ini kita diskusi tentang RWK. Ya. Kenapa? Karena kebetulan di RW di Cisaratan Endah ini kan mau habis semua nih di Desember. Desember sekarang ya? Waduh, serentak dong. Serentak, memang sengaja diserentakkan sama Pak Lurah supaya supaya gampang ngontrolnya, gampang ngelantiknya biar sekalian betul. gitu loh. Nah, jadi hampir sebagian besar rukun warga di Cisaratan Endah ini udah 2 periode Ki. Dan kemarin terakhir Perwal nomor 8 kemarin tuh banyak ada ada 2 penafsiran atau bahkan banyak penafsiran ya. Perwal 11 kali. Perwal 11 ya. Saya ingat Permendak aja 8. Karena kebetulan saya masih ngurusin nanti damping. Ingatnya nomor 8 terus Perwal 11 ya. Nah, di situ kan ada dualisme antara bisa mencalonkan dua berturut-turut, berlaku surut dan tidak berlaku surut. Jadi banyak penafsiran yang berbeda dan ini yang akan kita kupas hari ini. Kemudian juga nanti kita minta Aki informasiin seperti apa sih untuk jadi calon ketua RW. Terus kemudian nanti pertama dia harus ngapain sih? Kadang-kadang kan orang yang belum pernah menjadi ketua RT ataupun ketua RW kan bingung nanti pasti ngapain, betul. tahu-tahu jadi linglungan jadi susah juga. Jadi sengaja hari ini kita diskusi khusus untuk jadi calon ketua RT atau ketua RW itu harus seperti apa supaya dan juga tidak kikuk karena Betul. rata-rata ini ketua RT ketua RW itu warisan sampai mundur baru diganti ya. Jadi kemudian kita untuk encourage warga gitu loh Ki. Oke Ki, tolong dijelaskan Ki, untuk jadi ketua rukun warga sebenarnya harus seperti apa sih Ki? Silakan Ki. Oke, siap. Terima kasih Pak RW Gembul nih. Aduh, selalu kaget kalau di acara pembukaan itu ya. Kayaknya lahirnya nggak digebrak tuh. Oke, selamat sore, selamat kepada para ketua RW yang hadir semua, juga selamat kepada teman-teman para ketua RT Kota Bandung. Ya, mudah-mudahan kita bisa sharing aja nih. Yes, waktunya sharing. Ya, jadi kalau ada kata salah, tolong juga diingatkan lah. Jadi tidak selamanya pemimpin itu benar juga kan. Iya, penting komen. Baik, begini Pak RW Gembul nih ya. Yes. Untuk menjadi ketua RT, ketua RW itu kan nggak ada sekolahnya Pak. Nggak ada sekolah, betul. Nggak ada kan. Benar sekali. Kita rujuk dari bawah aja. Seperti yang kemarin ya. Kita kan to be continuous nih. Untuk jadi ketua Karang Taruna juga nggak ada sekolahnya. Benar. Untuk jadi ketua RT juga tidak ada sekolahnya. Ketua RW juga sama tidak ada sekolahnya gitu kan, seperti itu. Nanti ada sekolahnya kalau ketua RT, ketua RW jadi PNS. Amin. Nah, maka dari itu sebetulnya bagi RW senior yang sudah lama itu harus mengadakan kaderisasi. Ya, betul, itu sangat penting. Kaderisasi minimal dia 1 periode bisa mengikuti jadi RT atau sekretaris RT. Jadi tahu lingkup kerjanya itu seperti apa. Biar nggak kaget ya. Biar nggak kaget.
ini salah satu contoh saja ketika Aki tahun 2003 pertama jadi ketua RW ya. Meskipun waktu itu pernah jadi ketua Karang Taruna dulu, jadi RT dulu meskipun setahun. Ketika jadi RW itu bingung. Masalahnya beda lagi. Bingung juga apa yang harus dilakukan. Berarti kalau misalnya nih panitia pemilihan tidak salah dong kalau misalnya mereka membuat satu syarat minimal misalnya gini, pernah menjadi pengurus. Betul. Atau ketua RT RW Ya. seperti itu supaya nggak kaget. Betul. Bener nggak apa tidak disalahkan atau bisa disalahkan orang itu Ki? Ya benar dong. Minimal aktif di kelembagaan itu sendiri. Biar nggak kaget sih. Biar nggak sebenarnya. kaget ketika ini jujur saja yang namanya Aki jadi ketua Karang Taruna 1 periode 3 tahun kan. Jadi RT cuma jadi 1 tahun. Ketika kepilih jadi RW kaget juga. Kaget. Jujur saja. Bedanya di mana? Sampai sakit bos. Sakit diomelin mulu. Sampai sakit. Sampai tipes 2 minggu tuh waktu itu. Jadi yang tidak ada di benak pikiran itu apa sih yang harus aku lakukan? Benar. Seperti itu. Karena RW sebelumnya itu tidak memberikan kisi-kisi kepada kita. Benar. Itu yang menjadi. Nah setelah itu sakit nih 2 minggu di opname. Setelah sembuh, nah baru situ muncul apa pemikiran inspirasi lah gitu. Ya kita datangi senior itu. Oh oke. Jadi kita bertanya, jadi nggak usah malu-malu gitu kan. Kalau malu bertanya sesat di jalan kan gitu. Bertanya terus nggak nyampe. Nggak nyampe juga. Nah, jadi ini cerita sendiri Nah, nih, iya, pengalaman cerita sendiri sendiri, iya. setelah sembuh dari sakit waktu itu 2 minggu jadi ketua RW. Perlahan-perlahan kita coba datangi para senior Oke. yang sudah betul-betul malang melintang dalam urusan kepengurusan RT RW. Oke. Seperti itu. Kita sharing beberapa tokoh masyarakat, beberapa mantan-mantan RT, mantan RW. Oke. Kita datangin. Nah, setelah itu baru ada kesimpulan, oh ternyata harus begini jadi ketua RW itu. Begini itu gimana? Langkahnya maksudnya gitu ya. Karena gini, Pak RW Gembul nih, ya. Sebetulnya tugas ketua RW itu sederhana. Karena yang punya masyarakat itu kan RT. Betul. Bukan RW kan? Benar. RW mah hanya sebagai koordinator. Koordinator. Betul kan? Betul Nah, sekali. itu. Betul sekali. Terus selanjutnya tugas atau tupoksi lah katakan kalau versi pemerintah itu tupoksi ya. Yang pertama adalah tugasnya melayani. Betul. Betul kan? Ketika warga akan membentukkan administrasi kependudukan. Oke. Perlu tanda tangan RW kan? Betul. Itu satu melayani. Keduanya mengayomi. Ini mending kalau di kompleknya aman atau ya di perkampungan aman. Kalau nggak aman, ya kita harus mengayomi. Jangan pas saya terus warga tuh. Sesuai dengan RW rukun warga merukunkan ini. Seperti itu ya, mengayomi. Yang ketiganya adalah melindungi, tapi dalam kutip sini. Bukan artian melindungi yang ketidakbaikan. Ya kalau tidak Atau melindungi janda-janda aja. nomor 1. Nah, jadi 3 hal inilah yang harus dikuasai oleh para ketua RW. Oke. Jadi 3 hal, melayani, mengayomi, melindungi, dan keempat ada satu lagi. Apa tuh? Yang keempatnya adalah salah satunya adalah yang namanya tuh menggali potensi wilayah. Potensi Oke. wilayah. Karena apa? Karena RW itu kan tidak punya anggaran, Hmm, kecuali dari iuran warga. Betul. Iya kan? Sehingga kalau istilah sekarang kan pemerintah tuh tingkatkan PAD-nya, pendapatan asli daerah gitu kan. Cuma dia naikin iuran, Mak. Cuman ketika kita ada program pembiayaan itu dan ini ketika menaikkan iuran itu responnya luar biasa. Naik Rp1.000 pun gandeng itu. Ya, hampir Jadi yang semua. keempat itu menggali potensi. Artinya di sini potensi apa sih yang ada di lingkungan kita? Ya artinya jangan kita ya artinya bukan ngemis-ngemis seperti itu. Bukan istilahnya bukan hanya mengandalkan iuran saja. Gitu Betul. maksudnya. Jadi ada pemasukan dari luar selain iuran seperti itu. Kalau daerah misalnya ada badan usaha milik daerah. Nah, betul. Ini seperti itu. berarti badan usaha milik RW. Nah, itulah. Nah, kalau Kayak RW 12 punya kolam ikan. mantap. Nah, kalau dulu kan kita baru dapat bantuan pemerintah secara normal itu kan tahun 2015. Ketika pertama kali muncul PIPPK waktu itu.
Ya, betul. bukan PPPK dulu namanya tuh. Bantuan desa kali. Bukan, ada khusus untuk RW. Ya waktu itu dikasih Triseda 1 RW 1 unit tuh waktu itu. Oh, oke. Apa namanya ya? Zaman itu sekdanya Pak Edi Siswadi, zaman Pak Dada juga sih. Oh, pada ada dong. Gitu itu. Oke. Jadi dikasih Triseda 1. Nah, dari sana sebelum 2015 itu RW tuh terutama RW kampung ya, non komplek maksudnya nih. maaf. RW non komplek itu kan menggali potensi itu kalau kita nggak pinter-pinter, nggak pandai-pandai susah. Apa yang ada di lingkungan kita, potensi apa di lingkungan kita. Nah, itu di antara yang keempat yang tadi bisa menggali potensi wilayah untuk kemakmuran masyarakat. Iya, kalau kepala desa enak ada tanah bengkok. Kalau RW bengkok melulu. Nah, ujung tombak, ujung tombok. ujung tombok, betul. Nah, selanjutnya nih berkaitan dengan RW itu sendiri ya, dari 4 hal tadi seperti itu ya. Jadi memang yang tadi dikatakan bahwa untuk persyaratan menjadi pengurus lah ya, pengurus RT mau RW itu kan ada KSB-nya di situ. Minimal sudah bergelut di bidang kelembagaan minimal. Iya, biar nggak kaget. Oke. Ya, biar nggak kaget. Aki pun sudah kecimpung di dalam kelembagaan 4 tahun lah katakan, ketika jadi RW kaget juga. Nah, seperti itu. Biasanya masalah yang bikin kaget apa sih yang berbeda dengan RT? Ini itu yang berbeda itu yang pertama kita kan ketika jadi RW itu punya visi misi, Bos. Betul. Ya, punya visi misi. Ketika itu Aki masih ingat visi misinya apa Pak Wawan untuk menjadi ketua RW gitu. Yang pertama, saya ingin meminimalisir banjir. Oke. Programnya tuh, programnya. Yang keduanya menjadikan RW 1 kampung santri yang bersahaja gitu, lupa lagi. Berat ini misinya. Kampung santri yang bermartabat. Karena ya jujur saja kalau wilayah Aki itu dulu tuh kalau bisa dikatakan negara beling. Kalau maghrib bukannya lari ke masjid, malah berantem di jalan. Wah, keras banget seperti itu. Nah, itulah hal-hal itulah yang menjadi pemikiran apa sih yang harus saya lakukan. Oke. Karena kalau ketentuan RW harus membangun, kan nggak punya modal. Iya. Betul kan? Nggak punya modal. Jadi minimal diantaranya pertama adalah memperbaiki dulu struktur organisasi. Oke. Ya, struktur kabinet lah, kabinetnya. Kabinetnya dibesarin atau gimana? Dibenahi dulu, Dibenahi dulu sosok yang penting. Nah, setelah itu baru kita membuat program kerja masing-masing. Ya, baik RT ataupun RW sendiri, termasuk stafnya membuat program kerja. Apa saja sih yang akan dilakukan seperti itu. Nah, itu pun dapat nasihat dari orang tua tuh, dari para senior. Awalnya kan blank. Berarti menurut Aki yang lebih ideal menjadi calon ketua RW itu adalah minimal sudah ikut kepesertaan kepengurusan baik tingkat RT maupun tingkat RW. Betul. Dengan asumsi bahwa kemungkinan besar nanti jika dia nanti akan menjadi RW setidaknya tidak kaget dengan permasalahan masyarakat. Nah, itu betul. Ya, makanya kan tadi Aki katakan di awal bahwa jadi ketua RT itu nggak ada sekolahnya. Makanya kita harus sekolah sendiri menanyakan. Sebenarnya sih apa sih ketakutan yang paling besar jadi ketua RW atau ketua RT itu menurut Aki? Nah, sebetulnya sih ya yang namanya pemimpin kan ini dalil dikit nih, ya dalil dikit nih dari aku. Banyak juga gak apa-apa. Di situ ada dalil yang Aki hafal nih ya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Mantap. Gitu kan? Ya, jadi kalian itu semua pemimpin. Betul. Di mana kelak kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang yang kalian pimpin. Benar. Itu yang jadi berat. Kalau masyarakatnya bobok terus bagaimana coba? Terus nggak kita urus. Kalau masyarakatnya judi terus, ya kan kembali ke kita. Nah, makanya itu pembenahan itu bukan hal yang mudah. Perlu pendekatan secara persuasif, baik-baik sehingga mereka itu bisa sadar dan berhenti dari kelakuan-kelakuan yang tidak baik. Beda dengan KDM kan main habek aja gitu kan. Seperti itu. Nah, selanjutnya juga dari perjalanan tentang kepengurusan ini tadi ya, kewajiban untuk membangun sih memang tidak ada. Ya, tidak itu karena tidak ada anggaran. Iya, betul. Tapi di benak kita harus punya misi juga.
harus punya niatan, harus punya program bahwa saya harus merubah lingkungan. Betul. Minimalnya. Yang namanya merubah lingkungan kan butuh Minimal modal, lebih Bos. bersih. Iya. Ya minimal bebersih dulu gitu kan. Kan istilahnya kalau penataan jalan gitu seperti itu. Nah, ingat Aki tuh waktu jadi ketua RW itu waktu itu waduh, sampai nangis Pak RW Gembul nih. Ya jujur saja jalan depan rumah itu Jalan Simpang Sari namanya tuh. Dulu masih ingat dengan para senior, dulu tuh almarhum Pak Unar Sunarjat ya. Beliau ketua RW senior, lebih senior dari Aki. Jadi generasi Aki tuh generasi keberapa lah dari beliau tuh. Itu jalan tuh tanahnya bukan tanah merah, tanah hitam. Nah, karena lalu lintas mulai ramai, diajukan ke pemerintah tidak ada respon juga. Akhirnya kita uruk pakai pecahan genting. Nah, pecahan gentingnya dari mana? Dari PT Nila tuh, Cijambe. Oke. Cijambe dari situ kita uruk semua, udah selesai. Udah uruk, setelah itu ya karena nggak ada modal, nggak bisa beli aspal, ya murah dulu lagi kan. Betul. Seperti itu. Nah, satu ketika itu sudah diuruk, sudah selesai, karena sering banjir, habis lagi, jalan jadi hancur lagi. Oke. Ada warga yang meninggal, warga RT 2 waktu itu Aki masih ingat Pak Dr. Landes Suwandana ya, itu tetangga Aki deket, dia naik sepeda. Setiap pagi dia naik sepeda. Di depan rumah Aki beliau jatuh dan meninggal dunia. Apakah nggak dosa seperti itu? Jadi kalau program Kang Erwin sekarang ya, so kasih tahu lamun aya jalan nu bolong, bejaan saya. Bejaan wungkul. Dibenerin nggak? Nah itu masalahnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Erwin itu ya Pak Wakil itu benar. Karena kalamin oleh Aki. Ketika jalan rusak kita kan sebagai pemimpin. Ya kan ketika jalan rusak ada warga yang melewat, sepedanya potong jatuh sampai meninggal dunia, siapa yang tanggung jawab? Tanggung jawab pemimpinnya di situ gitu loh. Ya RW-nya dong. Iya. Jadi merinding nih. Kayak pas mau masuk surga selaka, ini gara-gara kamu ya. Nah itu, jadi itu yang sangat ditakutkan itu. Benar, Tapi sebetulnya kalau program-programnya hal-hal yang bisa dilakukan tanpa modal itu bisa saja kita lakukan. Pembenahan organisasi, pemberian spiritual kepada masyarakat dari kalangan anak-anak, pemuda, remaja dan orang tua itu kan tanpa modal juga bisa. Modalnya bicara aja kan. Iya. Tausiah lah kan kita punya ustadz juga loh. Ya kemarin Pak Novi Ketua Forum Jasa Terindah juga menyampaikan bahwa RW itu tidak terbatas hanya lingkup sampai kelurahan. Betul. Bahwa dia berhak untuk menyuratin ke departemen atau dinas-dinas ya. Betul. Dinas-dinas di Kota Bandung jika dianggap misalnya satu RW ini butuh bantuan dan segala macam. Sehingga jalur itu tidak hanya terbatas birokrasi kelurahan, kemudian kecamatan dan seterusnya. Dia berpendapat bahwa kita bisa langsung menyuratin untuk departemen. Misal contoh untuk PJU nih, misalnya lama nunggu musrembang, dia bisa mengajukan pengajuan langsung Bypass. Jadi ini untuk encourage warga nih supaya jadi RW. Ya, semangat kan, beda pada Jadi jangan lihat honornya aja. Ya, bisa langsung bersurat bahkan sampai ke wali kota gitu Ya, loh. betul. Jadi itulah gunanya forum RW kelurahan, kecamatan sampai ke kota gitu. Ya. Oke. Ya, ini kembali lagi sebelum ke jawaban yang tadi. Ya, memang untuk menjadi tata kelola kepengurusan RT itu kan sudah ada aturannya. Ya. Kalau dulu itu kita pakai Perwal 215 tahun 2018 itu mengatur bagaimana pedoman teknis tata cara pembentukan ketua RT RW. Oke. Itu. Nah sekarang kan perwalnya udah ganti nih. Betul. Tapi kalimat dalam itu nggak jauh juga. Betul. Nggak jauh dari yang perwal 215 itu. Iya, kembali ke yang 2 periode tidak boleh menjabat lagi itu gimana? Oke, kalau di perwal 215 itu kan maksimal 3 periode, Bos. Oke, 215 3 periode. 3 periode di situ. Nah, kalau di Perwal 11 tahun 2024 itu 2 periode. 2 periode. Ya, karena satu periodenya 5 tahun. Betul. Nah, kalau Perwal 215 itu kan satu periodenya 3 tahun. Oke. Oke kan? Jadi ini 10 tahun, ini 9 tahun kan kalau gitu kan itu. Nah, berkaitan dengan aturan-aturan itu sebetulnya sekarang kan memang ketika di AKI juga di sana berbeda pendapat atau berbeda tafsiran. Beda tafsir. Yang Aki lihat itu di Perwal 2, contohnya gini, Bos udah jadi ketua RW nih, udah 2 periode. 2 periode. Tapi kan bisa lagi 1 periode lagi sebetulnya kan, kalau mengacu ke 215, ya kan? Kalau saya sih tapi di
Perwal 2 Perwal 11 tahun 2024 paling bawah, di situ ada kalimat bahwa Perwal 11 tahun 2024 itu menggantikan ataupun apa namanya tuh menggagalkan Perwal sebelumnya. Oh. Artinya masih bisa berkompetisi menurut versi Aki nih. Wah. Ya. Nah kan kita multi tafsir nih. Iya. Orang-orang beda penafsiran juga kan seperti itu. Jadi kalau menurut Aki, kita sekarang itu karena di halaman terakhir di Perwal 11 tahun 2004 itu bahwa Perwal sebelumnya yaitu Perwal 215 tahun 2018 itu kan dicabut. Artinya sudah tidak dipakai. Ngapain harus ngurus lagi? Oh nggak boleh nyalon, kata siapa? Ini kan kita udah perwal baru. Kalau perwal baru artinya lembaran baru. Dan bagi RW yang sudah 3 periode pun bisa berkompetisi. Kalau penafsiran Aki masih bisa. Ini sudah ada presiden nggak? Maksud saya presiden ini adalah misalnya contoh orang sudah 2 periode, kemudian dia maju lagi calon misalnya di wilayah lain lah di kota Bandung. Apa udah pernah terjadi itu Ki? Ada. Di Sukamiskin jangan jauh-jauh. Ada 2 RW ya, yang 2 RW. Contoh di RW 1 di Akini, RW 1. Terus kemarin RW 6, ya dia udah 3 periode, maju lagi jadi RW lagi, ya, karena yang digunakan Perwal 11 tahun 2024. Oke. Karena yang Perwal 215 tahun 2018 itu kan sudah gugur, sudah nggak dipakai. Oke. Tapi khusus RW 12 nih jangan menggunakan kesempatan ini untuk menyalonkan saya lagi ya, awas ya. Pilih lagi pokoknya Karena pilih lagi. pensiun kapan jadi bupatinya? kalau ke RW terus. Sponsor mana? Sponsor ini kebetulan ada sponsor kolektor durian. Waduh. Bukan satu ya. Nah, oke tadi Lanjut Ki. pertanyaan tadi itu apa ya? Tuh lupa lagi nih. Kalau durian jadi lupa. Oh ya, durian apa lagi? Sambil makan aja santai aja gitu. Durian montong dari kolektor durian nih di Jalan Cicadas. Waduh, mantap. Apa ya tadi pertanyaannya? Lupa lagi kok. Yang double itu. Nggak dicatat. Double masa jabat. Sudah 2 kali periode. Oh ya itu kan udah kejawab barusan. Terus sama itu apa namanya? Udah dijawab barusan. Udah insentif mungkin belum ada yang tahu, saya tertarik berdasarkan wali kota sekarang. Ya. Kan naik 800.000 katanya. Ya udah keterima loh. Iya makanya. Dari Januari kemarin. Nah itu berkaitan dengan tadi ya masalah yang disampaikan oleh Ketua Forum RW Arsmanik Endah ya Pak Haji Nopi ya. Amin. Nah itu bahwa sebetulnya progres ataupun proses perencanaan pembangunan itu secara skema itu oleh pemerintah sudah diatur. Ya mungkin mengalami juga lah Pak RW Gembul ya. Yang pertama adalah ada untuk katakan gini. Untuk program tahun 2026 itu kan dirumuskan sekarang. Ya. Ya kan? Nah, untuk pelaksanaan 2025 itu kan dilaksanakannya perencanaannya di 2024. Oke. Kan gitu ya. Nah, kita bicara aja untuk 2026 nih. Untuk perencanaan 2026 itu di 2025 kan kita sudah melaksanakan rembuk warga kemarin. Betul. Ya kan? Rembuk warga itu di tingkat RW ya dengan menampung aspirasi dan perencanaan pembangunan di wilayah RW-nya masing-masing. Kan gitu ya. Kita tampung, kita catat, kita sampaikan dan kita jadikan sebagai bahan pengajuan pembangunan di wilayah RW 12 lah contohnya seperti itu. Nah, setelah itu kan next time ke depan. Nah, itu ke depannya jadi ada yang namanya musyawarah di kelurahan, muskel, ya kan, musrenbang kelurahan lah seperti itu. Nah di musrenbang kelurahan itu, nah tadi yang dicatat di tiap RW itu kita harus bisa mengawal, harus bisa masuk di kelurahan. Jangan sampai dicoret. Jangan sampai tidak diakomodir. Jadi berjenjang seperti itu. Setelah musrenbang kelurahan naik lagi kan musrenbang kecamatan. Tetap kita harus kawal. Makanya kemarin kan Pak Novi ngawal juga kan sampai kota kan. Betul. Nah, udah musrenbang ke kecamatan, langsung musrenbang ke kota Bandung. Dan itu sampai provinsi. Akhirnya pernah sampai provinsi waktu itu karena dibawa gitu. Nah, hal-hal itu sebetulnya itu kan secara untuk budgeting di APBD kan. APBD Kota Bandung itu sekian. Jadi harus program ini seperti itulah. Ya RW kan banyak keinginannya.
Iyalah, Ya seperti banyak. tadi kita mau Wilayah, bangun, mau bangun nggak ada duit. nggak punya duit kan, nggak punya modal, nah seperti itu. Nah, jadi sebetulnya kalau urusan pembangunan itu sudah kita susun, sudah kita tata dengan baik sampai ke atas. Puas atau tidak puas, diakomodir atau tidak akomodir, tergantung yang mengawal. Oke, Nah oke. seperti itu. Jadi jangan sampai kita ketika program kita masukkan tidak ada di rencana Musrembang, ya, rencana musrembang tidak tercantum, kita jangan marah. Kita kawal enggak itu. Benar. Nah kita kan ada mandat nih, ada delegasi untuk delegasi kelurahan, ya kan? Untuk musyawarah musrembang di kelurahan kan ada delegasi dari RW. Betul, betul. 3 Kita orang, kirim, kan? 3 orang, betul. Nah, dari kelurahan kecamatan juga ada delegasi 3 orang, Betul. dan berjenjang seterusnya. Nah itu delegasi yang 3 orang atau 4 orang itu harus bisa mempertanggungjawabkan itu, sehingga apa keinginan RW bisa terakomodir, meskipun dalam tanda kutip karena APBD-nya sudah dipatok sekian kan nggak bisa masuk semua, tapi minimal skala prioritas sudah masuk. Seperti itu. Nah contoh seperti banjir kan, padahal skala prioritas kenapa belum beres juga? Itu kan. Besok saya mau podcast sama RW 4. Betul. Cobalah Pak. Saking pusingnya sudah 20 tahun lebih nggak selesai banjirnya, dia gemuknya sama-sama saya. Kalau stres makan. Nah, itu baru jalur secara alur kepemerintahan. Oke. Ya. Tadi terus yang kedua, bahwa RW itu bisa juga mengajukan memohon langsung. Langsung ke departemen. Nah, ya. disinilah fungsinya. Maaf ya, saya sambil makan ya. Silakan. Enak nih. Akhir nanti aja tenang. Nanti Pak Usep lihat dia datang juga deh. Ayo Pak Usep, boleh. Jadi perencanaan ini ya yang tadi sudah selesai alurnya seperti itu. Nah, yang kedua tadi dikatakan bahwa RW juga bisa langsung. Betul. Nah, di sini juga kenapa Aki ya orang lain pada bilang si Aki capek. Kadituka dia udah ini. Aki tuh pengen kenal. Kan seorang pemimpin itu harus kenal ke atas, kenal ke bawah. Betul. Kiri kanan juga harus kenal. Betul. Maksudnya apa? Untuk mempermudah program kerja kita. Contoh Betul. tadi umpamanya di Musrembang PJU atau PJL tidak diakomodir. Kan kita bisa kejar langsung. Iya kan? Itu kan ke Disub bagiannya. Betul. Ke Dinas Perhubungan. Kantornya ada di Jalan Cianjur, orangnya juga ada di sana. Kita bawa proposal, tanda tangan ketahui lurah atau camat tangan ke dia. Itu bisa. Asal RW-nya yang mau langkah gitu loh. Iya. Yang mau melangkah dan mau istilahnya mengusahakan untuk masyarakat juga seperti itu. Iya. Itu jadi ya, tapi di sini juga ya mohon maaf ya, bukan mau nyindir RW yang nggak mau jalan nih. Tapi kita kan masing-masing punya kesibukan. Iya. Iya kan, kalau Aki kan free nih. Jadi pengacara berat. Jadi sana sini keluangan waktu banyak gitu kan, seperti itu. Jadi yang utamanya itu keduanya kita harus sering bersilaturahmi dengan aparatur kepemerintahan. Jadi kasarnya gini lah, dengan wali ketua pun harus kenal kita. Ya. Jadi ketika ada apa-apa kita tinggal bilang, tapi kita etika dong. Nah, di bawah wali kota itu atau wali kota kan ada kepala dinas. Bu, jangan langsung ke wali kota dong, kepala dinas dulu lah. Gitu kan. Nah, sebelum kepala dinas ada kan kabinnya dulu. Jadi secara berjenjang, jadi alur itu saling menghormati, saling menghargai dalam sebuah struktur itu kan perlu juga. Jadi kalau overlap langsung ke wali kota bisa sih iya. Orang tersinggung lah. Orang tersinggung nih yang di bawahnya. Tuh bener sini itu RWT Malah nanti kita jadi masalah nanti. Nah itu, jadi harus saling menghormati lah. Ya, Makanya ketika kita juga dalam suatu forum musrembang, kalau Aki nggak pernah marah-marah, dengerin aja. Nanti di sela-sela kalau ketika musrembang nih, kalau trik Aki begitu. Pernah suatu ketika musrembang di hotel ini, di hotel di Jalan Suci itu ramai. Ya, ada beberapa teman dari kecamatan yang lain sampai maki-maki pejabat nih. Itu kan nggak etis kan? Kalau trik Aki bukan begitu. Di forum bisa-bisa aja. Ketika break, ngopi, ngerokok, makan, kita ngobrol satu meja. Ini lo punya saya dong benerin. Tolong ajuin ding. Itu kan. Jadi caranya kan enak. Kan seperti itu. Jadi si orang yang kita hubungi itu takut lu kieu euy, ulah di forum urang gak jadi erat. Kan gitu. Kita harus menghormati lah, menghargai juga. Nah, itu diantara Berarti harus taktis juga lah ya. Betul, harus pinter lah kitanya gitu. Jadi diantara prosedur-prosedur untuk mengajukan apapun lah. Ya, pemerintah tuh respect sekarang tuh. Apapun kebutuhan kita, ya
tinggal kitanya aja. Oke. Tinggal kitanya melangkah, adapun dilaksanakan atau tidak seperti tadi ya, jalan bolong. Instruksi Pak Wakil kan jelas kan. Mun aya jalan bolong bejaan saya. Adapun yang melaksanakannya up to you lah. Yang penting kita udah menyampaikan, kan gitu. Kalau ada celaka ya dorka dia kan. Oke, terima kasih banyak ke sore hari ini dan mudah-mudahan teman-teman Baraya yang menyimak perbincangan kita sore ini. Belum tamat nih masih panjang. Setidaknya kisi-kisi itu kayaknya harus 10 sesi itu sama. Nyambung lagi nanti. Ya, setidaknya warga yang ingin jadi ketua RW ataupun nanti tanda kutip dipaksa jadi ketua RW sudah siap lah. Sudah ada gambaran lah. Ya, sudah ada gambaran. Minimalnya ada gambaran. Biar setidaknya mentalnya siap dulu. Oke, kan gini juga Pak, sebagai syarat ya Pak Gemul ya. Jadi seorang pemimpin itu minimal tahu teritorial. Ya. Iya kan? Paling penting. Batas wilayah. Betul. Jangan sampai ketua RW itu nggak tahu batas wilayah. Ini kejadian. Wilayah orang kok diontrol gitu. Ini kejadian, bener. Tahu sendiri artinya. Jadi minimal salah satunya adalah tahu batas wilayah. Jumlah penduduk, jumlah RT. Itu harus minimal itu. Iya, Apa adanya potensi apa di situ. Minimalnya itu sehingga kita ketika melangkah punya kisi-kisi yang jelas lah seperti itu. Jadi nggak kikuk lagi, nggak sakit seperti Aki. Sekarang aja bisa ngomong, dulu mah sakit. Ketika jadi RW. Oke. Sekali lagi terima kasih Ki waktunya, dan tidak bosan nanti kita diskusi terus. Oke, siap. Apapun masalahnya sampai dengan warga itu confident untuk menjadi ketua RW. Betul. Mudah-mudahan bermanfaat diskusi kita sore ini. Amin. Dan jangan lupa kepada sekalian subscribe, komen, ya Harus dong. supaya semangat dan dolar hijaunya nanti dibeliin durian. Nih duriannya nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.